Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengantar ilmu ekonomi mikro. Mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan juga perusahaan serta menentukan harga dan kuantitas dari suatu produk barang dan jasa. Tujuan dari ekonomi mikro ini adalah untuk membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk barang dan jasa, menganalisis kegagalan pasar saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan yang sempurna. Selanjutnya, ada ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi ini adalah produsen dan konsumen. Pada dunia ekonomi, produsen dan konsumen inilah merupakan individu yang ada pada setiap organisasi, rumah tangga, masyarakat, dan juga perusahaan. Ruang lingkup di dalam ekonomi mikro ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, itu interaksi di pasar, yang mana pasar ini merupakan tempat pertemuan atau hubungan permintaan dan penawaran. Pasar juga tempat antara penjual dan pembeli melakukan interaksi sosial. Yang kedua, ada interaksi perilaku penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli memiliki sifat yang rasional, yaitu penjual ini menginginkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan kepuasan yang maksimal. Yang ketiga, ada namanya interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan penjual memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara penjual dan juga pembeli ini memiliki hubungan yang timbal balik atau saling menguntungkan. Kemudian di dalam ekonomi mikro ini terdapat juga teori ekonomi mikro. Nah, teori ekonomi mikro ini ada 3. Yang pertama, teori harga. Yang kedua, teori produksi. Yang ketiga, teori distribusi. Yang pertama itu teori harga, yang mana harga ini merupakan dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan juga permintaan barang atau jasa di pasar. Yang kedua, teori produksi. Ini tuh digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan juga tingkat produksi. Yang ketiga, itu teori distribusi. Teori ini tuh bertujuan untuk melakukan analisis ekonomi terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan juga keuntungan yang didapat oleh produsen. Berikut ini contoh masalah ekonomi mikro dan cara mengatasinya. Contoh yang pertama, harga dasar dan harga tertinggi. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak stabil. Pengaruh yang terjadi adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan produsen dan konsumen. Untuk mengatasinya, pemerintah membuat kebijakan mengenai harga dasar untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Contoh selanjutnya, kenaikan harga BBM. Dengan naiknya harga BBM, maka para pengusaha angkutan umum, angkot, taksi mengalami penurunan pendapatan. Karena kenaikan BBM, beberapa angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan tersebut dapat memberatkan konsumen. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penyesuaian dalam hal tarif angkutan umum dengan cara menetapkan tarif resmi bagi angkutan umum. Yaitu ada pungli atau pungutan liar. Berdasarkan penelitian LPEM UI tahun 2003 menyatakan bahwa pengeluaran perusahaan untuk biaya pungli mencapai 11% dari biaya produksi. Hal ini pastinya menjadi penghambat yang sangat besar dan bisa mengacaukan iklim investasi yang telah dibangun di Indonesia. Kemudian
Ada juga masalah pembebasan lahan yang selama ini sering kali terjadi antara pengembangan dan warga sekitar. Investasi menjadi terhambat jika pembebasan lahan sulit diselesaikan. Untuk mengatasi masalah ini telah dibuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan juga telah finalnya Perpres mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Contoh selanjutnya, masalah transparansi penggunaan pajak. Masalah ini hanya dapat diselesaikan oleh pemerintahan daerah karena uang yang mengalir untuk pembangunan telah diambil oleh orang yang bukan seharusnya. Karena itu, masyarakat hanya menerima sisa dari perampasan uang oleh orang yang bukan seharusnya tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tiap akhir tahun harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran pajak kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kemana uang tersebut digunakan. Selanjutnya, masalah pemerataan listrik. Berdasarkan potensi data oleh PBS tahun 2014, ada 2.500 desa yang belum menikmati tenaga listrik. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk mengatasi ini. Yang pertama, perluasan listrik melalui program listrik perdesaan. Yang kedua, pemerintah membagikan praelektrifikasi melalui PLTSHE. Yang ketiga, memberikan listrik dengan mengembangkan microgrid off-grid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.